A-nya nikahin B, nanti nasabnya ke ikut yang si B. Bisa bang, kalau cuma katanya jangan, lebih baik abang mantap bahwa ini ada dalilnya baru, ini nggak main-main masalah ini. Lanjut. Ada dalilnya. Cuma saya lupa kemarin dulu tahun berapa, 2019 sih saya udah ngeprint. Cuma saya naruhnya lupa gitu. Ya menurut Ustaz Tata tadi, menurut dalil ini demi untuk pertama menjaga dengan sesuatu yang kebaikan, jangan sampai terjadi tidak baik gitu. Masalahnya ini Ustaz, penjelasan malam ini mungkin akan diputuskan nanti ini Mbak. Iya, saranku sih gitu aja. Ambil hukum yang sudah jelas dan sudah kuat. Lalu harus clear dari awal. Nanti setelah anaknya lahir saya ceraikan atau saya akan terus lillahi ta'ala. Dan dia harus bersumpah kepada dirinya, nggak usah kepada orang lain. Ya Allah, beri aku kekuatan, jangan diungkit-ungkit nanti di masa depan. Kasihan anak perempuannya menjadi bully, menjadi bahan bulian. Jangan, harus tulus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau semuanya karena lillahi ta'ala, insya Allah berdua kalian barokah. Dari perbuatan salah menjadi barokah. Itu justru yang paling perlu diselamatkan, itu yang laki-lakinya. Mau apa dia? Ya kan harus jelas, jangan cuma tolongin gua dong lalu bingung. Jangan, masa depannya panjang ya. Salahnya gitu. Calon laki-laki yang siap untuk menikah ini ada foto dia dengar foto pembicaraan kita ini. Menurut dia tadi apa dia nikahin dulu, nanti kan sampai dia melahirkan tanpa digauli, nanti sesudah melahirkan apakah nikah ulang lagi atau begitu kah? Ya bagusnya sih kan gini, kan kita mau lihat, mau melindungi aib lah ini sebenarnya kan. Itu lakukan tanpa menggauli, lalu pindah kota saja, nggak usah banyak cerita dari sekitar-sekitar. Lalu nanti kalau mau lanjut ya akad lagi, saranku sih gitu. Masalahnya ini Pak Ustadz, kalau secara sosial di masyarakat dia anak tokoh, gimana ya, termasuk kembang desa atau udah jelas itu. Pindah kota udah, nggak usah bingung-bingung, nggak usah muter-muter ke hotel. Pindah kota udah, bismillah lakukan. Nanti setelah lahir akad ulang lagi. Kalau memang betul-betul yang cowok ini lillahi ta'ala. Tentunya yang perempuan akan menjadi mata pelajaran yang sangat kuat itu seumur hidup. Tapi kasihani dia, jangan pernah mengungkit-ngungkit. Allah lu kan dulunya begini begono, nggak boleh itu, haram. Lebih bagus setelah lahir diceraikan. Kalau dia sampai bicara seperti itu, kasihan yang perempuannya seumur-umur akan menderita. Bebaskan dia setelah anaknya lahir, ceraikan lebih baik ketimbang seumur-umur jadi bahan hinaan. Lanjut, standby. Ya nikah seperti kamu, nanti kamu nikah lagi ulang. Habis itu cerai, kamu nanti habis itu kamu dia melahirkan, kamu nikah ulang lagi gitu. Maksudnya intinya misalnya nikah gini ada 4. Tapi yang lebih muda mah nggak perlu keluar, nikah tapi jangan digauli gitu. Iya, kalau pengen aman gini loh ya, karena ada khilafiyah ulama, maka kita ngambil yang ini loh. Coba saya jelaskan lagi dengan singkat. Kalau Imam Abu Hanifah, yang boleh itu yang menghamilinya. Nah, yang boleh. Tapi kalau yang tidak menghamilinya, maka boleh nikah tapi tidak boleh disetubui. Itu Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Malik dengan Imam Ahmad beda lagi. Kalau yang menghamilinya boleh, tapi kalau yang tidak menghamilinya tidak boleh. Itu. Ya. Jadi yang enak. Nanti kalau usia 5 kandungan ini boleh saja, tapi jangan digauli. Ini yang enak. Cantik Pak Ustadz orangnya. Udah konteksnya dulu, nanti melebar-melebar. Ini umum loh, didengar banyak orang, hati-hati. Ya, yang konteksnya dulu, aku berhati-hati juga nih bicara ini, ya kan? Kalau memang mau serius, dengarkan baik-baik Ustaz Tahta. Bener-bener, ini maksudnya serius juga ini. Maksudnya gini, nanti kalau hukum secara negara nanti maksudnya gini, kalau bikin akta-akta itu nanti ikut gimana? Apakah berbenturan Pak Ustaz kata?
Sudah, makanya begini, ketika si B dan anak perempuan ini menikah, hukum negara tuh ikut. Jadi anak itu tercantumnya secara administratif anaknya B. Tetapi kalau misalnya anak ini perempuan ya, besarnya nanti menikah, walinya tetap bapaknya, kecuali dicari nggak ada dan seterusnya gitu. Tetap ikut bapaknya dong, kan terdaftar waktu menikah kan B dengan perempuan ini, bukan si A, gitu loh. Iya, nanti kalau perempuan anaknya, ya terpaksa kalau menikah ya hakim udah. Karena benar. Iya, karena apa? Karena kalau bapaknya yang menghamili kan dia bukan anak hasil pernikahan. Berarti kan apa? Maka nasabnya ke ibunya. Orang yang berzina punya anak perempuan ya, maka putus dengan laki-laki ini tidak ada apa-apa, warisan nggak ada. Kalau menikah bukan laki-laki ini yang menjadi wali. Gitu. Clear Ustaz. Alhamdulillah. Oke, setuju lah. Udah lah. Ya. Tapi hukum mengakali juga menurut saya boleh-boleh aja. Seperti contoh kata Pak Ustadz Tata tadi, harus memakai wali hakim karena perempuan ya. Jadi si orang tua sama wali hakim itu kong kali kong demi untuk menutupi nanti pura-pura si bapak. Nggak boleh. Enggak. Jangan gini, dong, Bang, gimana sih? Bukan maknanya kong kali kong enggak. Memang sebenarnya ya adab tata krama dalam menikahi anak yang tidak punya wali. Memang harusnya ya coba pendengar keterangannya Buya Yahya. Memang harus dirahasiakan, kasihan. Misalnya ya saya jadi hakim. Seharusnya dari pihak perempuan bilang, maaf ya Tahta, ini anak ini gini. Langsung saya harus gini. Oke, stop. Oke, urusan saya itu. Yang penting orang-orang jangan tahu. Kasihan nanti anak-anakmu ini perempuan ini. Cukup, udahlah, apa kata saya, gitu katanya. Jangan sampai orang masyarakat tahu, kasihan katanya. Coba baca keterangannya Buya Yahya itu. Gitu. Makanya Buya Yahya sampai bilang gini, kalau ada orang mau menikahkan anak seperti itu, udah datang aja ke saya. Sampai beliau begitu. Kasihan katanya. Tapi kan guru ya. Tapi kan kalau dibikin akta kelahiran kan bisa atas nama anak seorang ibu sekarang. Ya itu urusan Ya itu administratif. Kenapa harus dengan ibu? Kalau kan skenarionya B menikahi gadis ini, nanti terdaftarnya ya suami istri perempuan ini dengan B, anaknya, anak mereka berdua itu di catatan sipilnya atau di KUA-nya terus sampai nanti pembuatan kartu keluarga gitu loh. Cuma masalah hukum tadi kan udah dijelaskan Ustadz Tata, ikut ibunya udah. Jadi begini, hukum itu nggak boleh dimain-mainin. Bisa sebenarnya ada orang mau mengakal-ngakali hukum. Contohnya begini ya, bulan suci Ramadan ya boleh membatalkan puasa kalau perjalanan dia musafir, pergi aja keluar kota ya, naik bis misalnya. Nah itu hanya untuk berhubungan badan di siang hari ini kan konyol. Boleh sebenarnya, tapi apakah ini nggak berbenturan dengan hati nurani kita, mengakal-ngakali hukum gitu loh? Kenapa nggak tunggu sampai maghrib misalnya? Nah ini sebuah contoh. Nah kembali kepada kasus ini, yang paling penting adalah jangan bermain-main dengan hukum agama, tetap patuhi dan ada jalan tujuannya untuk menyelamatkan anak perempuan ini. Dan si B ini juga harus jujur, beneran nggak mau. Kalau memang tidak mau, ya udah nanti setelah anaknya lahir saya cerai ya gitu. Kalau memang dia lillahi ta'ala, hanya dia yang tahu dengan Allah, ya teruskan, berjanji si B ini dalam hatinya tidak akan pernah mengungkit-ungkit ini. Kasihan anak perempuannya, umur anak udah gede lalu dihina-hina, Allah dulu kau kan begini begitu. Apalagi dijadikan senjata untuk dia berbuat maksiat si B ini. Jangan. Nah makanya harus benar tuh, kedua belah pihak harus benar dari awalnya gitu. Lanjut.
Betul guru, betul. Ya, betul. terakhir Tapi gini ya. sebaiknya betul kata Ya. Ustadz Unggul tadi, mendingan pindah ke kota lain aja biar menutupi semua itu kan. Ini. Betul itu. Ini lagi ya, kalau orang anak memang kasihan lah. Kenapa hukum Islam untuk orang yang berzina hukumannya seperti ini, bahkan walinya nanti bukan ke ayahnya apa. Semua itu kenapa diperketat di dalam Islam? Supaya orang tidak gampang biar takut berzina gitu loh. Kalau anaknya ya suci, kullu mauludin yuladu ala fitrah, gak ada anak haram itu, gak ada. Nah makanya semua itu diperketat itu supaya orang itu memikirkan 2 kali kalau mau berzina. Ya, kalau dibuat solusi-solusi terus nanti ya dibuat mainan zina nanti kan gitu takutnya. Gitu. Makanya dalam Islam itu ketat banget. Sampai orang berzina itu ya tidak boleh jadi wali, tidak bisa waris. Ya, so kayak gitu. Seakan-akan bukan anaknya sudah. Bang Ipul, coba pengen cari di daerah Batu Licin di Bang Ipul. Kan banyak di situ. Yang lain aja lah, bahasa lain, subhat aja lah. Karena dunia depan. Iyalah geser, itu udah cukup itu, jangan berulang-ulang. Udah cukup banget itu. Bang Ipul, coba dicari di Batu Licin kan ada. Wis beres. Udah itu. Habib nih. Lanjut yang lain. Kasihan juga Rum di sini karena jadi sinaan orang sebelah. Iya, harusnya kalau masalah-masalah seperti ini telepon aja langsung pribadi aja Ustaz Tata, minta, nggak usah terlalu terbuka gini. Kita sudah berbuat yang pertama, jangan main-main dengan hukum Allah, dengan hukum negara. Tapi faktanya kita juga ada sama-sama merasakan ya bagaimana perasaan anak perempuan ini, orang tuanya. Itu kita cari jalan tanpa. Selesai. Tapi kan kita, alhamdulillah terima kasih penjelasan. Nanti kan intinya ini kan pihak laki-laki yang ibu tadi kan udah mau berumus nih, artinya kan untuk tujuan agar perkembangan sosial di masyarakat dari pihak perempuannya kan cepat terclear gitu. Nah intinya ya biar lebih gitu aja supaya tidak, karena kan masih intern keluarga lah, itu aja intinya. Alhamdulillah terima kasih penjelasan. Sip. Iya. Ya bismillah lah. Kita ambil pelajaran semuanya. Semoga kedepannya baiklah, baik si B ataupun anak perempuan ini. Lakukan pertobatan, Allah Maha Penerima Taubat. Lanjut. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saya ada ingin mencari solusi saja dari rekan-rekan ingin bertanya tadi. Itu jadi kemana bertanya, mendingan Pak Ustadz aja. Saya tunggu mulai siang sampai tadi kan agak ngumpul, ya udah clear gitu. Nah, alhamdulillah keputusan yang baik diambil. Iya. Ya gitulah hebatnya Pian, kalau Bang sesama Ipul, muslim ya. Enggak yang dari bawah ya, kalau ada oten kalau mau bertanya Bang Ipul. silakan ke sini. Naik. Pian kan banyak juga kenalan bubuan habaib. Coba takut akan ke situ juga sekalian supaya clear juga. Yang Kristen naik ya. Bisa bahas lainnya. Bang Ipul, ya. Oke, udah clear. Terus tema selanjutnya udah clear semua. Kita udah dapat jawaban. Jadi yang mereka melaksanakan apa nanti keputusan mereka keluarga. Oke, deal sudah clear. Iya. Siap. Alhamdulillah. Kami mendoakan yang terbaik lah ya buat semua pihak. Bang Nuga ngintip-ngintip.